Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bakti Ramawiguna dengan NIM 2022 1011103114458. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Penologi Viktimologi yang diampu oleh Bapak Yaris Adial Fajrin SHMH. Dalam tugas kali ini saya akan membahas mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Untuk membahas tema tersebut, saya akan memulai dari tujuan umum penjatuhan pidana yang dimana telah ditekankan dalam pasal 51 bahwa pasal 51 berfungsi sebagai pondasi atau fondasi umum tujuan pemidanaan dalam KUHP baru. Yang intinya dalam pasal 51, pemidanaan bertujuan yang pertama untuk melindungi masyarakat, di mana artinya setiap pidana harus diarahkan untuk mencegah terulangnya kejahatan, menjaga keamanan publik, memberikan rasa aman kepada setiap warga. Pemidanaan adalah alat negara untuk memastikan masyarakat terlindungi dari tindakan yang mengancam kehidupan, harta, dan ketertiban sosial. Kemudian ada yang kedua, memelihara ketertiban hukum. Tujuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan juga berfungsi menegakkan norma hukum, menjaga otoritas hukum dalam negara, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pasal 51 menegaskan bahwa pidana bukan balas dendam, tetapi sebuah instrumen menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Pasal 52 adalah dasar kemanusiaan dalam pemidanaan. Pasal ini menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana, martabat kemanusiaan pelaku harus tetap dihormati. Yang dimana dalam pasal 52, yang pertama, inti dari pasal 52 yakni pemidanaan tidak boleh kejam atau tidak memiliki rasa manusiawi. Negara tidak boleh membalas kejahatan dengan tindakan yang juga tidak manusiawi. Misalnya penyiksaan, kemudian hukuman fisik yang berlebihan atau penghinaan publik. Semuanya itu dilarang. Kemudian pengakuan bahwa pelaku tetap manusia. Sekalipun seorang melakukan kejahatan, ia tetap memiliki hak-haknya. Hak untuk diberlakukan sebagai manusiawi, kemudian hak untuk pembinaan, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, dan yang berikutnya, dasar untuk menghindari pidana yang merusak mental atau fisik. Pasal 52 menjadi landasan mengapa KUHP baru mengembangkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, kerja sosial, pembinaan di luar penjara, yang bertujuan intinya selama pemidanaan wajib berlandaskan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian di pasal berikutnya, dalam pasal 53, prinsip individualisme pemidanaan atau prinsip individualisasi pemidanaan. Pasal 53 mengatur bahwa pidana harus disesuaikan dengan kondisi individu, pelaku, bukan hanya berdasarkan perbuatannya. Inti pasal 53 memperhatikan keadaan pribadi pelaku termasuk dalam segi usia, kemudian kematangan secara psikologis atau psikologis, keadaan lingkungan atau keadaan keluarga, pendidikan, kemudian juga dari faktor ekonomi, seperti contohnya pelaku yang masih remaja harus dipidana lebih ringan dibandingkan orang dewasa yang memiliki pemikiran yang dianggap lebih matang, seperti itu. Kemudian juga menilai sikap batin pelaku. Hakim harus melihat apakah pelaku memiliki rasa menyesal, kemudian selama berjalannya penegakan hukum
pelaku melakukan tindakan-tindakan yang kooperatif terhadap sistem hukum, kemudian berusaha memperbaiki kerugian yang dilakukan oleh pelaku atas tindakannya, atau justru si pelaku ini malah keras kepala dan berbahaya, itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan yang dapat dinilai tentang sikap dan batin dari pelaku. Kemudian mempertimbangkan riwayat hidup. Misalnya, apakah pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana? Kemudian apakah ia sebelumnya berperilaku baik? Kemudian mungkin kondisinya dalam keluarga ia dipandang sebagai tulang punggung seperti itu. Kemudian yang juga dapat diperhatikan lagi yakni melihat latar belakang sosial ekonomi. Pasal ini mencegah hukuman yang menghancurkan masa depan orang miskin atau yang melakukan tindak pidana, karena kebutuhan-kebutuhan yang juga sangat mendesak oleh masyarakat yang berada dalam level ekonomi seperti itu. Kemudian menilai dampak pemidanaan terhadap masa depan pelaku. Hakim harus juga berpikir jauh ke depan, apakah pidana penjara justru membuat pelaku semakin terjerumus? Kemudian apakah pidana lain, denda, kerja sosial, pengawasan itu juga dinilai lebih tepat? Apakah pelaku bisa direhabilitasi? Prinsip besarnya, pidana harus proporsional, tidak kaku, dan mempertimbangkan kualitas individu pelaku. Kemudian pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan diatur atau ditekankan pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, merincikan faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan, agar putusan benar-benar proporsional dan juga adil seperti itu. Kemudian faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama harus dipertimbangkan mengenai bentuk kesalahan pelaku. Tindak pidana yang dilihat adalah tingkat kesalahannya, derajatnya seseorang. Misalnya, apakah pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja, dolus, atau karena kelalaian, culpa. Kemudian apakah pelaku sadar akibat perbuatannya yang dilakukan saat melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian apakah perbuatannya sangat berbahaya atau hanya berdampak kecil. Semakin besar kesalahannya juga harus semakin berat, karena kita berdasarkan prinsip yang pertama, yaitu adil itu tadi. Kemudian semakin kecil kesalahannya, hukuman bisa lebih ringan atau bahkan juga dapat tidak dijatuhkan. Kemudian yang kedua, motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana. Motif atau alasan yang mendorong seseorang melakukan perbuatan itu apa? Alasan-alasan seperti itu juga harus diperhatikan. Kemudian tujuan, ini yang perlu sangat diperhatikan. Tujuan, apakah yang ingin dicapai oleh si pelaku? Contoh, melakukan pencurian karena lapar, motif meringankan. Kemudian melakukan pencurian untuk kekayaan pribadi, itu juga harusnya dapat membuat pelaku menjadi diberatkan lagi. Kemudian melakukan penganiayaan karena membela diri berlebihan, itu lebih diringankan. Melakukan tindak pidana demi membantu pihak rentan dapat dipertimbangkan hakim. Jadi motif dan tujuan membantu hakim memahami konteks moral dan sosial dari si pelaku. Kemudian sikap batin atau sikap batin dari pelaku, misalnya rasa bersalah atau itikat. Sikap batin yang dinilai, apakah pelaku ini merasa menyesal setelah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Apakah pelaku selama proses hukum melakukan tindakan yang kooperatif terhadap penegak hukum,
Apakah ia menunjukkan itikat baik, misalnya memperbaiki kerugian terhadap korban seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian apakah ia bersikap arogan, tidak peduli, atau dapat memungkinkan untuk kembali mengulangi. Sikap batin yang baik itu juga dapat dipertimbangkan sebagai memperingankan, sikap batin buruk dapat juga memberatkan. Kemudian apakah tindakan pidana dilakukan secara direncanakan atau spontan? Perencanaan menunjukkan kesengajaan tinggi, itu dapat memberatkan dari hukuman si pelaku. Contoh, mempersiapkan alat, menunggu waktu tertentu, membagi peran dengan orang lain. Spontan atau seketika biasanya menunjukkan kontrol diri yang lemah, emosi sesaat, bukan kehendak kuat. Bisa dinilai sebagai meringankan. Beda dengan jika dia direncanakan seperti itu. Kemudian cara melakukan tindak pidana, modus operandi, yang juga dapat dinilai apakah yang dilakukan dengan kekerasan tipu daya atau cara-cara kejam. Kemudian alat khusus atau metode terencana, apakah yang dilakukan dengan memanfaatkan jabatan, kepercayaan, atau kerentaan korban. Semakin canggih, sistematis, atau kejam cara pelaku, itu akan sangat jauh menekan si pelaku mendapatkan hukuman yang lebih berat. Kemudian sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindakan pidana tersebut. Hakim menilai apakah pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengintimidasi korban. Itu akan membuat si pelaku menjadi lebih diberatkan. Kemudian atau sebaliknya, pelaku menyerahkan diri, meminta maaf, mengembalikan kerugian, dan berlaku kooperatif. Itu akan mengakibatkan si pelaku mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Ini menunjukkan karakter dan tanggung jawab moral dari si pelaku setelah melakukan tindak pidana. Kemudian riwayat hidup yang sudah saya jelaskan tadi, kondisi sosial, keadaan ekonomi pelaku itu juga termasuk. Contoh aspek yang dipertimbangkan, apakah pelaku berasal dari keluarga miskin, pendidikan rendah, atau kondisi yang sangat sulit. Kemudian apakah pelaku memiliki ketergantungan ekonomi pada orang lain. Kemudian apakah pelaku punya rekam jejak baik atau justru sering melakukan pelanggaran. Pertimbangan ini mencegah putusan untuk menghancurkan masa depan dari si pelaku. Orang yang sebenarnya masih bisa dibina, bisa diobati istilahnya, tetapi dengan hukuman-hukuman yang secara kejam dapat memutus masa depan dari si pelaku. Kemudian pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Hakim wajib memikirkan apakah pidana yang sudah saya sebutkan tadi dapat merusak masa depan pelaku secara tidak proporsional atau membuat pelaku kehilangan pekerjaan, pendidikan, atau peran sosial penting, atau apakah pidana memang diperlukan untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan. Contoh, untuk pelaku yang masih sangat muda, pidana penjara bisa diganti tindakan lain agar masa depannya tidak rusak, tetapi tetap melihat tindakan tindak pidana yang dilakukan itu bersifat berat atau ringan. Jadi walaupun memikirkan si pelaku, hakim juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar. Kemudian pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Penilaian meliputi sejauh mana korban dirugikan secara fisik, psikis, atau materi.
Kemudian apakah korban mengalami trauma yang sangat berat atau ringan? Kemudian apakah keluarga korban ikut terdampak, misalnya kehilangan tulang punggung keluarga atau kepala keluarga. Jadi semakin besar kerugian korban, akan semakin berat pidananya juga. Jadi yang sangat saya tekankan, hakim dalam pasal-pasal ini harus melihat kembali alasan-alasan atau latar belakang dari tindakan si korban. Kemudian apakah korban atau keluarganya memberikan pemaafan? Pemaafan tidak otomatis menghapus pidana, tetapi dapat meringankan karena menunjukkan konflik sosial telah mereda. Kemudian pemulihan hubungan telah terjadi antara pelaku dengan si korban, dengan pihak-pihaknya. Kemudian pelaku menunjukkan itikat baik terhadap mungkin tindakan yang telah dilakukan, dia melakukan permintaan maaf. Kemudian dalam sistem pemidana modern terhadap KUHP baru, pemaafan menjadi faktor penting dalam konsep restoratif justice. Kemudian ada nilai hukum dan rasa keadilan hidup di masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan norma sosial, nilai budaya dan rasa keadilan masyarakat, tingkat toleransi masyarakat terhadap suatu tindak pidana, apakah pidana yang dijatuhkan sesuai dengan harapan publik akan keadilan. Contoh, di masyarakat yang sangat menolak kekerasan dalam rumah tangga, pidana atas KDRT bisa dijatuhkan dengan hukuman pidana yang lebih berat. Kemudian di wilayah yang rawan narkotika, pidana khusus peredaran bisa lebih tegas. Faktor ini menjaga agar putusan hakim tetap relevan dengan norma sosial yang berlaku. Selain itu, dalam pasal 54 ayat 2 memberikan ruang bagi hakim dalam kasus tertentu untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun perbuatan pidana terbukti, jika mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan seperti ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau kondisi saat tindak pidana terjadi dan setelahnya. Mungkin itu dapat menjadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dari para hakim yang akan menjatuhkan putusan. Kemudian mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan, yang dimana dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atau pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang ditekankan dengan pasal-pasalnya seperti melalui pasal 51 tentang tujuan dan pasal 54 tentang pedoman, menandakan perubahan paradigma mendasar dalam hukum pidana Indonesia dari orientasi hukuman semata ke orientasi keadilan. Jadi dari hukuman menjadi keadilan, kemanusiaan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial. Dengan pedoman yang jelas, hakim mendapatkan kerangka untuk menjatuhkan hukuman secara proporsional dan kontekstual, bukan semata berdasarkan delik dan ancaman minimal atau maksimal. Jadi tidak hanya berfokus seperti saat dulu, di mana hukum ini dapat dilihat sebagai tindakan balas dendam terhadap pelaku, tetapi sekarang menjadi obat karena pelaku juga memiliki hak atas dirinya, dan juga kita harus meningkatkan rasa kemanusiaan. Karena dengan tindakan
yang mungkin dapat merugikan si pelaku juga tidak menutup kemungkinan pelaku ini adalah tulang punggung dari keluarga atau harapan dari keluarga yang juga dapat berdampak terhadap masyarakat atau mungkin keluarga yang ada di sekitarnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.